Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sejumlah surat yang bisa menjadi bacaan setelah sholat duha. Sholat duha adalah amalan sunnah muakkad yang dapat dikerjakan pada waktu duha atau pagi hari setelah matahari terbit hingga sebelum masuk waktu zuhur. Pelaksanaan sholat duha bisa dikerjakan sekurang-kurangnya sebanyak 2 rakaat, seperti sholat sunnah pada umumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat duha. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan sholat duha sebagai wasiat yang berlaku untuk seluruh umat Islam. Kesunahan sholat duha salah satunya bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah melaksanakan sholat duha, umat Islam dapat melanjutkannya membaca doa maupun bacaan surat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ada 2 surat yang bisa dibaca setelah sholat duha atau bisa kita dawamkan, kita istiqomahkan setelah sholat duha. Yang pertama, membaca surat Ar-Rahman. Pelaksanaan ibadah sunnah sholat duha dapat diakhiri dengan membaca surat Ar-Rahman. Surat ini berada di urutan ke-55 dalam mushaf Al-Quran. Melalui surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai limpahan nikmat yang telah diberikan olehnya kepada manusia. Bacaan surat Ar-Rahman mendorong manusia untuk semakin memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Dan barang siapa yang membaca surat Ar-Rahman, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur kepadanya. Yang kedua, membaca surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah juga dapat menjadi surat yang dibaca setelah sholat duha. Bacaan surat ini mengandung manfaat yang begitu luar biasa. Di antara keutamaan surat Al-Waqi'ah yaitu menjaga dan melindungi orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkannya dari kepakiran dan kesusahan hidup. Surat ini dapat diamalkan saat sholat duha, sebab ibadah sunnah ini kerap diamalkan sebagai bentuk ikhtiar agar senantiasa dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Abu Syar'ilah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kepakiran selamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentu akan lebih baik jika setelah sholat duha dilanjut dengan membaca surat Ar-Rahman dan membaca surat Al-Waqi'ah,
lalu dilanjut dengan membaca doa setelah sholat duha khusus. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai surat yang dibaca setelah sholat duha beserta bacaan doa yang dianjurkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Khudh masofa wada' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.